Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih kalian semua? Saya berharap semoga kalian semua baik-baik aja ya, dan dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum saya menjelaskan inti dari video ini, saya akan, mungkin ada yang belum kenal sama saya, jadi saya akan memperkenalkan siapa saya dan dari mana saya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pramesti Dila Rahmawati dengan NIM 21962483, kelas Ilmu Komunikasi 4, angkatan 21, Universitas Amikom Yogyakarta. Ya, benar. Jadi video kali ini juga untuk memenuhi tugas UAS. Oke, jadi langsung aja ke intinya. Jadi inti video kali ini beda sama video-video sebelumnya. Mungkin video-video sebelumnya aku nge-vlog sama teman-teman aku dan yang lain-lain. Mungkin video ini lebih ke menjelaskan ya. Aku bakal menjelaskan, memberitahu kepada teman-teman semua nih gimana cara menggunakan, memanfaatkan sosial media dengan baik dan bijak gitu ya. Oke. Sebelumnya kan siapa sih yang nggak tahu sosial media gitu kan? Dari semua kalangan, semua umur pasti tahu sosial media, dan zaman sekarang semua orang, semua kalangan itu menggunakan sosial media gitu kan. Contohnya kayak anak-anak selebritis tuh yang baru lahir, kayak anaknya Atta Halilintar ya kan, yang baru lahir itu langsung punya sosial media sendiri untuk fanbase mereka gitu kan, anak-anak mereka. Terus anaknya Kylie Jenner juga, anaknya yang kedua ini juga udah punya Instagram juga kan, karena ya siapa gitu kan yang nggak mau tahu tentang kehidupan anak kedua dari Kylie Jenner gitu kan. Jadi dibuatlah akun Instagram khusus untuk anak keduanya Kylie ini gitu kan, untuk daily live anaknya ini gitu kan, supaya para fans dari anaknya ini tahu daily life-nya tuh ngapain aja gitu kan. Oke. Nah, langsung aja nih aku bakal kasih tahu gimana nih supaya teman-teman bisa memanfaatkan dan menggunakan sosial media dengan baik dan bijak gitu kan. Karena zaman sekarang tuh apa ya? Banyak anak-anak yang di bawah umur tuh menyalahgunakan, ya kan, ada juga orang-orang yang dewasa tapi mereka tuh menyalahgunakan sosial media gitu kan. Jadi gimana sih cara menggunakan sosial media dengan baik dan bijak itu gimana gitu kan? Yang pertama, tidak menyebarkan informasi pribadi ke sosial media kalian gitu kan. Karena kita nggak tahu nih gitu kan, di luar sana semua orang tuh baik atau jahat ke kita gitu kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi informasi itu diberikan secukupnya aja, mungkin lebih ke email doang gitu kan. Kalau misalkan kalian punya bisnis gitu kan, kalian bisa taruh email kalian di bio sosial media kalian gitu kan, nggak perlu tahu alamat pribadi di mana kalian tinggal gitu kan, itu nggak perlu gitu kan, karena kita tidak ada yang tahu gitu kan orang di luar sana tuh bersikap seperti apa kepada kita gitu kan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara tidak memposting semua hal secara sembarangan di sosial media yang kalian punya gitu. Kenapa? Kan tujuannya main sosmed biar semua orang-orang tahu gitu kan, kita ngapain, kita lagi di mana. Enggak begitu. Enggak semua orang harus tahu kalian lagi di mana, kalian ngapain sama siapa. Itu enggak perlu gitu kan. Itu privacy gitu kan, privacy kalian gitu kan. Jadi jejak digital ini tuh sangat bahaya gitu kan, dan sangat jahat gitu kan. Jadi kalau kalian asal memposting gitu kan, apalagi tanpa disengaja, itu langsung mungkin followers kalian gitu kan, atau ya followers kalian itu langsung tiba-tiba screenshot gitu kan, langsung disebar kemana-mana gitu kan, kasih tahu ke orang-orang gitu kan, ini si A gini ngapain gini gitu. Jadi jangan sembarangan memposting semua hal ke sosial media yang kalian punya gitu ya. Itu tadi gitu. Yang kedua, nggak perlu ngasih tahu kalian di mana gitu kan. Itu akan mengundang kejahatan gitu kan. Dia mengundang kejahatan gimana gitu kan, kita beda tempat ya kan, kita nggak tahu kalau
followers kita tuh ada yang sekota sama kita gitu kan, mungkin ada yang jaraknya tuh dekat sama kita gitu kan. Kita kan juga nggak tahu followers kita tuh baik atau buruk sama kita, jahat nggak sama kita nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi itu untuk menjaga diri kita juga gitu kan, seperti itu. Jadi pernah waktu itu ada kasus gitu kan, lewat di sosial media saya, fanpage sosial media saya gitu kan. Itu dia gara-gara ada di suatu tempat, terus dia nge-tag lokasi itu gitu kan. Dia nge-tag lokasi itu dan dia nggak tahu tuh kalau followersnya ada yang nggak suka sama dia atau jahat sama dia gitu kan. Dan akhirnya didatengin, dibuntutin lah dia. Udah tuh dia dijamret kalau nggak salah. Waktu itu saya baca beritanya, dia cerita gitu kan lewat di fanpage sosial media saya. Dan dari situ juga saya nggak pernah, setiap saya pergi kemana sama siapa, saya nggak pernah nge-tag lokasi saat itu saya berada di situ gitu kan. Saya nggak pernah nge-tag lokasi tersebut gitu kan, kecuali foto itu saya tag sudah beberapa hari, nggak pas saya di situ langsung saya ambil gitu kan. Itu saya kasih lokasi gitu kan. Kalau saya sudah tag foto itu beberapa hari pokoknya saya ambil foto itu gitu kan. Terus saya pengen taruh di sosial media saya gitu kan, di Instagram story, itu baru saya ngasih lokasi gitu kan. Karena itu tadi, agar tidak mengundang kejahatan gitu kan. Karena kita nggak tahu followers kita tuh baik atau jahat sama kita tuh, kita nggak tahu gitu kan. Itu pentingnya untuk menjaga keamanan diri sendiri gitu. Yang ketiga, menjaga ketikan. Ya, kita nggak ada yang tahu, ya kan, gimana perasaan orang itu membaca ketikan kita. Karena setiap orang tuh pasti membaca ketikan kita tuh dengan nada yang berbeda-beda gitu kan. Ada yang mungkin kalian nganggapnya cuma bercanda gitu kan, tapi si A nganggapnya nggak bercanda nih, ini serius gitu kan. Karena nadanya ngegas gini nih gitu kan. Itu juga bisa mengundang cekcok juga gitu kan, cekcok antar dunia maya gitu kan, antar netizen. Itu biasanya netizen itu kalau udah mengomentari, udah ngetik tuh asal ngetik aja gitu kan, nggak dipikir-pikir lagi gitu kan dampaknya ke orang tersebut tuh gimana gitu kan. Iya, itu kenapa kita harus menjaga ketikan kita, menjaga etika kita saat mengomentari sosial media orang gitu kan. Karena ya itu, mungkin biasanya kalau istilah ini, peribahasa ini, mulutmu harimaumu gitu. Tapi untuk dunia maya, ketikanmu harimaumu gitu kan. Jadi dari ketikan juga bisa mengundang cekcok gitu kan, atau saling musuhan gitu kan. Itu tadi gitu. Jadi nggak semua orang bisa menerima ketikan kita gitu. Jadi kalau kalian main sosial media, ya kalian harus bisa bertanggung jawab dengan ketikan kalian gitu, ketika berkomentar gitu kan, mengomentari orang gitu. Jadi harus menjaga ketikan itu sangat perlu sih dalam bersosial media. Karena nggak semua orang tuh mempunyai perasaan mental yang sama gitu kan. Seperti itu. Yang terakhir, yang keempat itu adalah jangan mudah percaya dengan orang di sosial media. Apalagi orang ini baru pertama kali kenal kalian gitu kan, kalian kenal gitu kan, baru chattingan gitu kan. Kita nggak ada yang tahu juga gitu kan, modus dia tuh apa, motif dia tuh apa kepada kita nggak ada yang tahu juga gitu kan. Karena banyak nih kasus-kasus di luaran sana gitu kan, terutama saya K-popers di dunia per K-popan itu, tentang grup GO itu ya. Grup GO nih paling sering banget kena kasus, yaitu penipuan. Mereka bawa lari uang para customer gitu kan, dan tidak bertanggung jawab, pergi gitu aja, ngilang langsung gitu kan. Padahal di sini mereka tuh customer ini mereka tuh udah susah payah nabung gitu kan buat beli merchandise girl group atau boy group idola mereka gitu kan. Tapi ternyata sama si seller ini ditipu gitu aja gitu kan. Biasanya tuh itu ya
Karena apa ya, pinter-pinter aja kita dalam memilih, memilah gitu kan. Jangan langsung percaya gitu aja gitu sama orang-orang yang menawarkan promo murah gitu kan, menawarkan pinjaman murah gitu kan, dengan deposit yang murah gitu. Itu biasanya ibu-ibu ya yang mudah tergiur seperti itu. Jadinya mereka langsung percaya aja tanpa kayak berpikir lagi gitu kan, murah banget nih, nggak ada depositnya gitu kan, depositnya nggak ada kayak gitu. Ternyata mereka malah ditipu gitu kan. Mereka disuruh transfer ke orang tersebut, tapi ya mereka akan mendapatkan hadiah gitu kan, ceritanya dari bank gitu kan, menang door prize mungkin. Terus si orang ini nyuruh transfer tersangkanya gitu kan, untuk transfer dulu kalau mau hadiah. Di mana ceritanya gitu kan, kalau mau dapat hadiah harus transfer dulu gitu kan. Itu sangat-sangat nggak masuk akal sekali. Jadi buat teman-teman semua nih, lebih bijak lagi dalam mempercayai orang di sosial media gitu kan. Apalagi orang tersebut baru pertama kali nih chattingan sama kalian, atau kalian baru pertama kali juga chattingan sama mereka gitu kan. Jangan mudah terkecoh, tertipu gitu kan, intinya itu. Ya mungkin itu aja penjelasan dari saya bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkan sosial media dengan baik dan bijak. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.